Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah casing kecil dari Paradox Gaming ya. Ini enteng banget ya. Ini adalah Paradox Gaming Akaza. Ukurannya micro ATX, tapi bukan micro ATX yang kecil teman-teman ya. Dia bisa micro ATX yang 4 slot RAM yang ada 8 baut. Tapi kalian kalaupun mau pasang pakai micro ATX yang kecil pun ini udah bisa ya. Harganya terjangkau banget di 300 ribuan. Ada warna putih dan ada warna hitam ya. Dan gak usah lama-lama, kita lihat lebih dekat aja ke casing ini karena ini casing cakep banget guys, dan dia kecil. Oke guys, ini dia si casingnya ya, Paradox Gaming Akaza micro ATX kecil, tapi dia bisa pakai motherboard yang panjang ya, yang 4 slot RAM yang 8 lubang baut teman-teman. Karena biasanya casing kecil kayak gini cuma support micro ATX yang 6 baut teman-teman ya, yang 2 slot RAM doang. Dan kalaupun maksa yang 8 biasanya bablas. Nah untuk yang ini udah aman banget ya. Dia casing akuarium. Tapi buat temen-temen yang agak ragu dengan sirkulasi, tenang aja. Untuk sirkulasi di sini gue pede aman banget karena bagian bawah di sini udah bolong-bolong ya. Terus nanti kalian tinggal tambah fan reverse 2 biji di bawah. Karena kita udah dapat 3 ya, 1 di belakang dan 2 di atas. Jadi sirkulasinya masuk 2, keluar 3 ya, 1 di belakang dan 2 di atas. Kalaupun misalkan kalian kagak beli fan reverse lagi gitu ya, hanya mengandalkan yang atas sama belakang sebagai angin keluar, ya nggak apa-apa juga sih, itu bisa aja. Jadi untuk sirkulasinya angin masuknya tuh pasif, jadi kesedot dari sini nih, jadi masuk langsung dari sini kesedot ini, jadi pasif gitu, itu masih bisa-bisa aja ya. Oke, untuk port kita lihat ada power, ada reset, ada LED ya, jadi kita bisa ganti warna dari casing. Lalu ada audio jack, ada USB 2 biji sama USB 3 ya. Oke. Nah, buat tempat motherboardnya di sini bisa sampai yang 8 baut ya, alias 4 slot RAM itu bisa ya. Oke. Kita buka ya. Membukanya gampang banget, tinggal buka bagian sini ya, seperti ngebuka casing. Dan ini masih bisa dibuka sambil berdiri menurut gua karena gak langsung jatuh. Jadi untuk ngebukanya kita masih harus tarik ini, lalu buka, lalu angkat ya. Walaupun misalkan kalian nggak baut juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya dibaut aja. Dan per gelasnya ini tebal teman-teman. Oke, nah ini area dalamnya ya. Jadi kalaupun kalian pakai motherboard kecil yang 6 baut ya, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalian masih bisa ngeluarin kabel dari sini. Kalaupun pakai yang 8 baut, kalian pasang di sini nih, stand off nih, 1 di atas sama 1 di bawah, jadi 8. Ini masih bisa keluar lewat sini, jadi masih aman teman-teman ya. Oke, bagian atas ini dust filter ya. Ini nggak bisa pakai water cooling ya teman-teman ya. Jadi dia emang udah dapat fan karena emang cocoknya pakai fan gitu. Kalau pakai water cooling mentok teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa pakai water cooling, tapi nggak apa-apa. Nah ini untuk side panelnya kita buka. Nah ini untuk sirkulasi ya. Kami ini ada 4 slot buat VGA, power supply-nya ATX teman-teman, dan bagian bawah ini udah ada buat sirkulasi juga. Nah, untuk kabel-kabel ya udah di sini teman-teman ya. Oke. PWM sama ARGB 3 pin 5 volt ya. Oke, di sini kita dapat baut. Sebagaimana casing pada umumnya teman-teman ya, pasti dapat baut. Terus kalau kalian nanya ini kaca depan bisa dilepas, bisa teman-teman. Ada 2 baut di sini, kalian tinggal lepas, dan kalau udah tinggal tarik ya. Oh, ini bisa dilepas untuk tempat gelasnya. Oke, untuk perkabel-kabelannya di sini ada USB 3, USB 2, audio, ada delete, reset power, dan kawan-kawan ya. Di sini ada tombol LED ya, cuman untuk fan-nya ini kalau gua lihat yaitu kabelnya benar-benar cuma ARGB 3 pin sama PWM aja, jadi nggak ada lubang untuk si LED SW-nya. Jadi
ini tuh kalian harus pakai controller RGB dulu kalau misalkan kalian mau ganti lampunya via tombol yang ada di casing, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai, ya udah kalian nggak bisa. Cuman untuk ganti warnanya nanti kalian bisa colokin si RGB 3 pinnya ya. Nih yang ini nih, colokin ke motherboard lalu sinkronkan ke motherboard ya. Itu masih gampang. Buat kabel manajemen di sini udah lega banget ya, ada lubang buat kabel tis lega, di sini lega ya. Jadi kalian nggak akan pusing-pusing nih untuk kabel manajemen di casing ini, karena menurut gue ini udah aman banget. Walaupun kelihatannya kecil, ini nggak akan nyusahin teman-teman. Oke. Kalau kalian nanya, bang bisa naruh hard disk atau SSD SATA nggak? Bisa ya. Nah, SSD SATA pertama ada di sini guys. Nih, bagian sini kalian pasang dulu SSD, baru habis itu fan, dan kebalik teman-teman ya. Oke, lalu di bawah sini masih ada slot lagi untuk hard disk atau SSD SATA ya. Jadi cuma bisa pilih satu nih. Kalau kalian mau pasang hard disk 3,5 di bawah bisa ya, cuma satu. Atau opsinya SSD SATA 2,5 di atas sama 2,5 di bawah, atau SSD SATA di atas sama 3,5 di bawah. Opsinya cuma seperti itu aja. Tapi ini udah cukup banget untuk casing 300.000, menurut gua sih udah mantep banget teman-teman ya. Oke, paling di video kali ini seperti itu aja teman-teman. Kalau kalian pengen lihat hasil rakitnya, ditunggu besok ya. Oke, thank you semua, semoga bermanfaat.